Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amalan yang amat dahsyat keutamaannya adalah melazimkan istighfar setiap hari. Setidaknya ada 25 keutamaan, 25 manfaat mengamalkan istighfar setiap hari. Yang pertama, diampuni dosa sebanyak buih di lautan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca istighfar ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak 3 kali setelah ibadah salat subuh dan salat asar, maka dihapuskan dosa-dosanya meski banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang kedua, diampuni dosa 70 tahun. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim, minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari sebelum terbenam matahari. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu selama 70 tahun. Yang ketiga, menghapus 700 dosa. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, tidaklah seorang hamba yang beristighfar sebanyak 70 kali setiap hari kecuali Allah akan mengampuni darinya 700 dosa. Sungguh kerugian bagi seseorang yang setiap harinya justru berbuat dosa sebanyak 700 kali atau bahkan lebih. Yang keempat, diampuni dosa sebanyak butiran pasir. Yang kelima, diampuni dosa sebanyak jumlah daun pepohonan. Yang keenam, diampuni dosa sebanyak jumlah hari-hari dunia. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, barang siapa yang membaca istighfar saat akan tidur sebanyak 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, sebanyak jumlah butiran pasir, dan sebanyak jumlahnya hari dunia. Yang ketujuh, ditetapkan sebagai ahli surga, yakni bagi yang suka membaca Sayyidul Istighfar. Dalilnya ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedelapan, Allah akan menghilangkan kesedihannya. Yang ketujuh, Allah akan melapangkan kesempitannya. Yang kesembilan, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya, melapangkan kesempitannya, dan memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang ke-10, menarik datangnya rezeki. Rasulullah pernah bersabda, memperbanyak istighfar adalah amalan penarik rezeki. Yang ke-11, membuat Allah senang dan ridho. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hamba-hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian
yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir. Yang ke-12, mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah sehari membaca istighfar sebanyak 70 kali hingga 100 kali. Orang yang senang membaca istighfar berarti mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-13, membersihkan hati. Rasulullah bersabda, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di dalam hatinya. Apabila ia bertaubat, meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya. Yang ke-14, dihindarkan mendapatkan siksa Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, dan tidaklah Allah akan menyiksa sedang mereka beristighfar dan meminta ampun. Yang ke-15, mengangkat derajat di surga. Jika seorang anak rajin beristighfar untuk ayahnya, maka diangkat derajat mereka di dalam surga. Demikian disebutkan Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Yang ke-16, menjadi orang yang terbaik. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat dengan beristighfar. Yang ke-17, diberikan harta dan anak yang banyak. Para ulama salaf berkata, siapa yang ingin dianugerahi banyak harta dan banyak anak dan diberkahi rezeki yang dianugerahkan kepadanya, maka hendaklah membaca setiap hari astaghfirullah innahu kana ghaffara sebanyak 70 kali. Yang ke-18, memudahkan mendapatkan keturunan. Ke-19, mendapatkan turun hujan. Ke-20, diberikan banyak harta. Disebutkan dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10-12, Allah berfirman tentang kisah Nabi Nuh. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, beristighfarlah kepadanya, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ke-21, orang yang banyak membaca istighfar termasuk orang yang beruntung. Sayyidatina Aisyah pernah berkata, beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka. Ke-22, mendapatkan husnul khotimah, sebagaimana disebutkan Rasulullah dalam hadis tentang anjuran melazimkan sayyidul istighfar. Ke-23, Allah akan mencintainya. Istighfar adalah bagian dari taubat, dan Allah menyukai orang yang bertaubat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Yang ke-24, selamat dari siksa api neraka. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah Wasurur menyebutkan hal ini sebagai berikut: siapa saja yang membaca istighfar kepada Allah dengan mengangkat dua tangannya sambil mengucapkan Rabbi firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Ke-25, manfaat dan keutamaan membaca istighfar setiap hari adalah selamat dari balak dan musibah, sebagaimana yang disebutkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj. Semoga kita dimudahkan mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat.
billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.